Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi dengan kami di channel Kipaku Bumi. Di sini kita akan mengedukasi tentang masalah spiritual atau ilmu kebatinan. Kita akan kupas tuntas di sini. Nah, di sini saya bersama Ki Paku Bumi. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ki? Alhamdulillah sehat, waras, bergas. Alhamdulillah. Semangat ya Ki? Alhamdulillah. Gimana kabar saudara pancanya? Alhamdulillah Ya, sehat Ki. syukur. Alhamdulillah. Syukur. Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, Amin amin amin. diberikan Ya Rabbal keselamatan. alamin. Semua yang nonton ini semoga diberikan keselamatan, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Ki, di sini saya mewakili teman-teman mau bertanya. Kita di sini bertanya banyak sih yang mau kami tanyakan di sini. Saya mewakili aja sih, mewakili pertanyaan-pertanyaan tentang masalah dunia kebatinan atau dunia spiritual gitu, goiban. Oh iya iya iya. Silakan. Ya, yang pertama yang mau saya tanyakan ya Ki, apakah ilmu kebatinan khodam itu akan mengikut atau mengganggu ketika kita sedang sakratul maut gitu ya Ki? Itu yang mau saya tanyakan. Itu bagaimana penjelasannya Ki? Langsung dijawab ya yang ini. Iya, bisa jawab saya dengan apa-apa. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sekarang saya mau jawab pertanyaannya tadi, apakah kodam ilmu kebatinan tersebut itu bisa mengikut ketika orangnya meninggal? Mau meninggal proses. Mau meninggal. Jadi yang dimaksud itu mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman itu ketika kita mati, ketika mau proses kematian ya, sakratul maut lah, sakratul maut itu, apakah itu dia mengganggu ketika proses kematian itu sendiri Ki, ilmu kebatinan atau khodam itu sendiri? Seperti itu. Iya iya. Kalau menurut saya dan sepengetahuan saya, sesuai apa yang memang saya ketahui, itu tergantung dari apa yang kita pelajari. Jadi dalam dunia ilmu kebatinan ini kan banyak warnanya itu banyak. Ininya ya apa namanya? Jadi, Ilmuannya tuh banyak gitu apa? Gimana? Maksudnya bentuk-bentuk ilmu kebatinan itu beberapa versi, ataupun kan gini, ada yang ilmu hikmah ya kan, ada yang ilmu khodam, ada yang ilmu negatif dan lain-lain. Jadi hal tersebut itu tergantung dari ilmu kebatinannya. Berarti maaf Ki, saya potong. Jadi kayak gini, berarti apa yang dipelajari itu negatif atau positif alurnya begitu? Betul. Jadi kan gini, ketika maksudnya gini, kalau memang khodam tersebut kan begini, kalau ilmu khodam kadang ilmu tersebut itu mengupayakan dalam energinya itu bantuan, kadang
Ya tidak semua ilmu khodam sih. Jadi ada ilmu yang memang dalam ilmu tersebut itu atas bantuan dari jin. Oh ya, berarti kalau misalkan maaf ya. Jadi apa namanya? Jadi ketika ilmu itu ada yang bantuan jin, ada yang bukan gitu ya. Ada yang bukan. Karena apa? Contoh umpamanya ilmu hikmah, ilmu kebatinan yang memang hal tersebut adalah energi ilahiyah. Energi ilahiyah tersebut itu dalam ilmu hikmah insya Allah tidak ada masalah ketika memang pas kita mau sakaratul maut itu tidak mengganggu dalam prosesnya. Tetapi ketika umpamanya keilmuan tersebut memang muatannya ataupun energinya itu atas bantuan jin untuk entah apa dan lain-lain, intinya mempotensikan bantuan jin tersebut, maka otomatis dalam proses hal tersebut kadang itu mengganggu. Ya dalam hal ini memang kadang saya sering menemui sih pasien-pasien itu saya nangani itu seperti itu. Oh, jadi ketentuannya adalah ketika kita mempelajari ilmu kebatinan atau khodam itu tergantung daripada ajarannya ya Ki ya. Tergantung ilmunya yang dianut positif ataupun negatif begitu ya. Kalau misalkan alurnya dari bangsa jin, otomatis dia akan mengganggu sholatul maut itu sendiri ya Ki ya. Betul sekali. Kalau memang alurnya itu dari Allah ilahiyah, berarti dia tidak mengganggu ya Ki. Tidak akan mengganggu, insya Allah tidak akan mengganggu. Oke. Ya, saya juga ada yang saya tanyakan lagi. Ini masalah tentang khodam nih Ki. Saya akan bertanya tentang khodam yang teman-teman semua mau ditanyakan, diwakili ke saya dan saya sudah tulis semua. Silakan. Yang dimaksud dengan khodam itu apa sih Ki? Pertanyaannya. Khodam ya, apa yang dimaksud dengan khodam? Khodam tersebut adalah gambaran ataupun cara anutnya penunggu ataupun pendamping. Maksudnya begini, dalam sebuah energi keilmuan itu kadang sebuah ilmu tersebut itu ada sebuah pendamping atau gambaran dari energi si ilmu tersebut. Dalam hal ini si khodam tersebut akan menyesuaikan dengan karakteristik ilmu ataupun sesuai dengan keilmuan tersebut, Jadi maksudnya begini, yang namanya khodam adalah pendamping. Jadi kalau umpamanya dinamakan pembantu ataupun apa dan lain-lain ya kurang pas ya, dinamakan pendamping lah. Intinya mendampingi sebuah energi. Kadang kan gini, kadang ada orang yang memang tidak tahu lantas mementingkan si khodamnya itu. Oh iya. Jadi dia mendewakan khodamnya itu sendiri ya. Iya, padahal dalam hal sebuah keilmu kebatinan adalah yang penting energi powernya bukan khodamnya. Kalau khodam adalah mengikuti dari energi power tersebut. Jadi kadang kan begini, kadang orang yang mementingkan kan kita khodam apalah yang belum tahu kan begitu kadang. Padahal intinya adalah energinya, energi yang ada di dalam sebuah keilmuan tersebut. Yang penting itu. Jadi yang kita tuju atau yang kita fokus itu dari energi si keilmuan itu sendiri ya Ki ya. Betul. Jadi berarti si khodam ini adalah perwujudan daripada keilmuan yang kita amalkan. Iya, perwujudan dari, maksudnya gambaran perwujudan dari energi yang mendampingi dari keilmuan tersebut, yang mendampingi. Jadi dengan sendirinya. Ada juga yang kadang memang ya tergantung, kalau maksudnya hal tersebut ini itu masih jamak, tidak bisa disamaratakan sih maksudnya. Karena apa? Karena ada yang segi khodam dari sebuah keilmuan, ada dari sebuah khodam yang memang dari leluhur,
dan lain-lain. Jadi tergantung dari khodamnya itu yang bagaimana, itu semacam itu. Tapi kalau memang yang saya jelaskan tadi adalah khodam dari sebuah keilmuan, dalam sebuah keilmuan. Berarti gini ya Ki, jadi ketika kita mengamalkan sebuah keilmuan khodam macan putih, keilmuan khodam macan putih sendiri itu kan ada ya keilmuannya, amalannya itu ada ya Ki ya? Ada. Nah itu nanti akan menggambarkan daripada suatu keilmuan itu sendiri ya Ki? Betul sekali. Dan perlu diketahui bahwa kadang kan yang memang belum paham kan, yang penting diisi khodam begini-begini, akhirnya kan tidak diberitahu bahwa sistemnya ini begini. Kadang kan ketika kita mengisi kan diberitahu kan bahwa ini loh cara memakainya begini, yang intinya adalah cara memakai energinya. Itu seperti itu. Kalau khodamnya mengikuti dari apa motorisasi energi tersebut, itu seperti itu. Ya, insya Allah sudah jelas. Ini ada yang banyak yang mau tanyakan lagi sih Ki. Hmm. Nggak apa-apa ya Ki ya, Ya, nyantai ya. Sambil kopi enak. Iya. Jadi kayak gini, ada lagi yang bertanya juga sih teman-teman masalah khodam lagi. Jadi berapa sih jenis khodam itu sendiri Ki? Ada beberapa jenis kah khodam itu Ki? Seperti itu. Maksudnya dalam jenis apanya? Maksudnya Jadi kan jenis khodam itu kan kayak gini. Ada yang bertanya, kok khodam kok nggak habis-habis ya diisiin ke orang? Itu khodam itu pasti orang tahu kan, pasti dari golongan jin aja, kayak gitu. Yang kita tahu seperti itu. Jadi maksudnya yang ditanyakan adalah golongannya. Golongan. Jadi kalau bicara masalah khodam, pertama adalah khodam dari sebuah keilmuan, kadang ada dari golongan jin. Oh iya, iya. Ada dari golongan malaikat, ada dari golongan ruhaniyah. Jadi sistem dari golongan-golongan khodam tersebut itu masing-masing. Kadang umpamanya gini, kadang sebuah keilmuan dari ayat Al-Quran kita amalkan, maka kadang ada khodam pendampingnya yang mendampingi dari amalan Al-Quran tersebut. Itu adalah kadang khodamnya malaikat. Itu sudah dipastikan malaikat ya Ki ya? Apa memang? Tidak dipastikan. Maksudnya saya berbicara kadang khodamnya malaikat. Karena apa? Karena itu juga tergantung si pengamalnya. Tidak umpamanya gini, umpamanya ilmu dari Al-Quran maka akan jelas-jelas berenergi positif. Itu tidak bisa memastikan, tidak ya? bisa memastikan, karena dalam sistem pengambilan sebuah keilmuan itu juga menentukan. Ketika ilmu tersebut walaupun ayatnya Al-Quran, lantas kita dapat dari buku sobekan, kadang kita dapat dari Google ya, itu yang akan hadir itu khodamnya juga, walaupun yang dibaca Al-Quran, khodamnya akan dibaca hadir adalah makhluk-makhluk baik yang sekitar masuk menyerap, karena tidak dengan jalur yang tidak ada sanadnya. Tidak ada sanad. Itu seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya khodam golongan jin, itu golongan jin tersebut juga bermacam-macam golongan, bermacam-macam fase-fase lah, ataupun apa. Fase itu berarti tingkatan apa bagaimana Ki? Enggak, maksudnya apa ya? Kayak jenis ya? Jenis. Contoh umpamanya ketika jin khodam tersebut itu kadang bukan jin yang jin koloni ataupun jin yang memang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk jin. Itu kadang bukan itu, tetapi memang sudah diciptakan oleh Allah, itu ya khodam. Maksudnya apa? Ditugaskan hanya semacam itu untuk menjaga gitu. Iya, kadang seperti itu. Juga tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang mengaplikasikan
kayak bangsa-bangsa jin tersebut itu dijadikan khodam, maksudnya jin-jin koloni yang beranak pinak dan lain-lain yang sesuai dengan Al-Quran itu seperti itu. Jin liar ya? Iya, jin liar, jin koloni. Kayak gitu. Oke. Sekarang ada lagi yang ditanya Ki, ya masih pembahasannya tentang khodam Ki. Apa bedanya khodam dengan keilmuan Ki? Apa beda? Apakah enggak sih khodam dengan keilmuan begitu? Yang saya tahu kan ketika kita mengamalkan suatu keilmuan otomatis mendapatkan khodam begitu ya. Nah ini kan ada juga yang memang kita belajar tentang khodam begitu. Jadi khodam dengan keilmuan ini perbedaannya apa gitu ya? Jadi gini, yang namanya khodam dengan keilmuan itu jelas-jelas memang suatu hal yang walaupun kadang berkaitan tetapi memang beda. Maksudnya ketika umpamanya kita hanya mementingkan sebuah khodam, hanya mementingkan sebuah wujud gambaran, kadang kan ada umpamanya kan tentu saja saudara bangsa kan sering apa ya menerima WA ataupun info bahwa Kang ataupun Pak Ki, tolong terawangin saya khodamnya apa, kadang kan begitu kan? Iya banyak sekali itu. Iya kadang. Mereka berpikir bahwa ketika umpamanya ada khodam ini khodam tersebut itu bisa membantu diri kita. Mereka berpikir seperti itu. Padahal apa yang bisa umpamanya aktif, khodam aktif adalah khodam yang ada bersumber dari energi gitu loh. Dari keilmuan tadi. Dari keilmuan, karena yang memotorisasi adalah energi ilmunya, bukan khodamnya yang memotorisasi. Berarti khodam dengan keilmuan itu sudah pasti beda ya Ki? Sudah pasti beda. Jadi gini, umpamanya kita membutuhkan khodam, itu belum tentu ilmunya dapat, energi ilmunya dapat. Tetapi ketika kita membutuhkan mengerjakan keilmuan, ya sudah pasti kadang khodamnya dapat. Itu seperti itu. Kita mudah umpamanya memasukkan khodam ya jenis apa, masuk. Tetapi kita tidak berikan sebuah tata cara energinya, maka ya hanya sebatas gambar. Dilihat orang, ini ada khodam ininya, tapi tidak ada fungsi. Nggak aktif ya? Nggak aktif. Namanya khodam pasif, tidak aktif. Percuma kalau begitu. Terus ada lagi yang bertanya nih Ki, apakah ketika kita mengamalkan suatu keilmuan itu sudah dipastikan mempunyai khodam, bentuk ya khodam itu sendiri? Ya karena ada yang tanya misalnya Mas, kalau kita mengamalkan ilmu ini apakah mendapatkan khodam ya begitu? Seperti itu kan, ilmu kebatinan, maksudnya ilmu kebatinan seperti itu. Jadi kembali ke pembahasan tadi bahwa disesuaikan dengan tata cara belajar ilmunya juga. Umpamanya ilmunya tersebut memang ada sanadnya, ada gurunya, otomatis ya tentunya ada khodam tersebut. Tetapi ketika umpamanya hanya belajar keilmuan yang tidak ada sanadnya dan lain-lain ataupun hanya dibaca terus sekarang dewek umpamanya, ya kadang tidak ada. Ataupun ini yang ranahnya dalam sebuah ilmu kebatinan. Karena seperti kita tahu ilmu kan jenisnya banyak, jadi kan kita membicarakan masalah ilmu kebatinan ya. Tadi begitu. Jadi sudah pasti kadang ada apa enggaknya tergantung daripada pengamalan itu sendiri. Pengamalannya dan cara penempuhan dari si ilmu tersebut itu seperti itu. Dan saya juga kan sering tuh ada sih, bukan nggak sering, ada saya dapat pasien tuh jadi si pasiennya ini kata keluarganya seperti itu, keluarganya bilang ke saya kalau dia ini mengamalkan ayat kursi. Jadi si pasien saya ini adalah dia gangguan jiwa gitu, gangguan jiwa karena dia mengamalkan ayat kursi, kata keluarganya seperti itu. Kok bisa? Makanya tadi pembahasannya tentang itu juga sih, cuman ayat kursi kok bisa ya membuat orang mengamalkan ayat kursi, gila begitu.
Ya, tentu saja bisa. Ayat apapun bisa membuat Gangguan jiwa. bisa. Karena apa? Satu, mereka mendapatkan bukan dari tuntunan guru. Mereka mendapatkan keilmuan ataupun apa yang namanya amalan ayat kursi tersebut itu tidak sesuai dengan sanad guru. Tidak ada alur batin dari energi tersebut. Jadi akhirnya apa? Akhirnya umpamanya gini, mengamalkan ayat kursi dengan inisiatif sendiri. Kita baca supaya memang fadilahnya ini. Itu sama saja kita itu membangun ataupun memasukkan energi sendiri. Sedangkan energi yang di alam semesta raya ini kan banyak. Orang tersebut itu tidak mengetahui bahwa ketika memang tidak ada sanad, tidak ada jalur untuk masuk ke dirinya, itu yang masuk adalah makhluk-makhluk gaib yang di sekitar. Maka umpamanya jin dan lain-lain masuk ke dalam tubuh, ya otomatis akan mengganggu segi mental, segi kejiwaan mereka. Itu semacam itu. Makanya apa? Kita harus berhati-hati dalam umpamanya mempelajari sebuah keilmuan. Jangan umpamanya ada dari bacaan, ada dari ayat Quran kita amalkan sendiri tanpa adanya tuntunan seorang guru. Dalam hal ini guru adalah penting untuk meluruskannya ya. Untuk membimbing, meluruskan kita di mana salah. Dan setiap keilmuan ya nggak ilmu apa aja sih menurut saya, ilmu agama sekalipun kalau kita memang tanpa guru ya akan tersesat gitu ya. Betul. Apalagi yang dinamakan ilmu kebatinan, ilmu goib, itu sangat sekali banyak keterjerumusan lah dalam hal pembelajaran ini. Karena memang fungsi diciptakannya jin iblis yang fasik itu untuk menyesatkan manusia itu sendiri. Betul. Walaupun dari ayat Al-Quran sekalipun, kalau kita tanpa jalur itu pasti akan tersesat ya Ki. Tersesat. Dan juga kan begini, kadang manusia itu tidak memakai suatu sistem adat. Bagaimana kita mengetahui tata cara kita mencari sebuah keilmuan itu tidak tahu. Orang zaman sekarang itu memang kadang ini mengesampingkan. Jadi adab itu mengesampingkan. Jadi sekiranya kayak ilmu kebatinan tersebut itu kayak beli ini permen gitu loh. Ketika umpamanya sudah dibeli ya sudah, tidak ada kaitan dengan seorang guru. Tidak seperti itu. Kita harus memakai sebuah adab demi terciptanya ilmu yang memang bisa bermanfaat. Dan untuk mencari guru pun harus teliti. Kita harus mengetahui guru yang memang bisa mengalurkan, bisa mengarahkan, bisa membimbing. Jangan hanya ya sekarang kan memang banyak sih ya umpamanya yang ini guru abal-abal bahasa kasarnya. Ya dapat dari ini lantas diajarkan, lantas banyak itu. Itu bahaya. Sebabnya apa? Karena nanti akan mengakibatkan sebuah konsleting akhirnya seorang tersebut tidak bisa menanganinya karena tidak ada kuncinya. Itu semacam itu. Dan belajar ilmu kebatinan juga harus sesuai dengan arahan seorang guru. Jangan umpamanya memakai akal pikiran kita sendiri, begini aja. Itu tidak boleh. Kita akan ada sebuah efek negatifnya. Harus sesuai dengan prosedurnya. Itu semacam itu. Karena memang kan biasanya apalagi anak muda ya, itu sangat menggebu-gebu untuk belajar. Kadang-kadang ketika dia belajar suatu ilmu kebatinan, ilmu spiritual begitu ya, biasanya akan merasa sombong begitu. Ingin dilihat orang tuh bisa seperti ini dan lain-lain sekali. Makanya kan gini, di samping umpamanya ingin mempelajari ilmu kebatinan, dasari juga dengan tuntunan agama, tuntunan tauhid. Akhirnya kita tidak terjerumus. Sebab orang-orang sekarang itu memang kadang memang udah zamannya atau bagaimana, saya tidak tahu sih.
Kadang umpamanya ada orang hubungi saya ini itu yang tidak memakai adat kesopanan dan lain-lain. Mereka menginginkan belajar tetapi adat tidak dipakai dan lain-lain. Itu kadang ya memang sudah zamannya. Sudah zamannya apa dahulu nggak begitu ya Ki? Ya memang apa ya, berangsur-angsur semakin tua zaman maka adab dan pemahaman itu semakin berkurang, ilmu semakin ditipiskan. Itu seperti itu. Jadi orang tersebut itu jarang mematuhi konsekuensi. Itu seperti itu. Contohnya begini, saya kan pas kemarin itu posting bahwa ini loh nanti umpamanya yang Subgram channel ini maka akan saya isikan keilmuan tentang Hodam Macan Putih Siliwangi, kan semacam itu kan. Padahal itu sudah saya tentukan umpamanya yang Subgram ya saya isikan sesuai dengan prosedur dan saya ajari juga tata cara pengendalian energinya, bukan hanya Hodamnya saja saya isi seret nanti tidak bermanfaat. Tapi apa? Ya begitu, ada yang memang hubungin lantas ini asli apa enggak, aduh ya susah. Umpamanya dimaharkan katanya gimana? Sekarang repotnya begini, kadang-kadang ketika orang itu tidak memahami, yang mungkin tidak memahami kali ya, seperti ini, ketika kita inikan dengan mahar, kita pengisian Hodam mahar agak mahal, mereka bilang mahar itu kemahalan dan lain-lain. Ketika kita dibiasakan lagi maharnya itu, mereka bilang kok Hodam murah banget begitu. Ini kacang goreng apa Hodam begitu kan, bingung. Ketika digratiskan pun sama aja begitu kan. Jadi bingung gitu. Bagaimana itu untuk menanganinya? Yang utama adalah sebelum kita belajar ilmu maka belajar adab dulu. Maka ketika kita sudah belajar adab, insya Allah kita akan bisa menuai sebuah ilmu tersebut. Jadi kalau ngurusin yang begituan sih ya repot sendiri lah, susah sendiri. Memang ininya mentalnya mental seperti itu. Sudah mental seperti itu. Padahal dalam hal masalah mahar ataupun itu bukan berarti kita menjual ilmu ataupun itu disesuaikan dengan tuntunan agama juga. Dalam ada sebuah kitab yang menjelaskan bahwa ala tamnalul ilma illa bisitatin sa'um bika'i majmu'iha bi bayanin. Dihasilkan sebuah ilmu itu ada 6 syarat, salah satunya adalah biaya. Harta ya kan? Iya, jadi itu sudah ada ajaran, cuman mereka tidak tahu. Dalam hal tersebut adalah begini, umpamanya seseorang yang menginginkan sesuatu lantas tidak ada perjuangan dan lain-lainnya, itu akan menyepelekan sesuatu tersebut, tidak akan ada manfaatnya. Kalau zaman-zaman dulu ya kadang umpamanya ngabdi ke seorang guru, zaman sekarang yang suruh ngabdi bantuin guru mana ada yang mau, tidak akan ada yang mau ya. Karena banyak kesibukannya karena banyak kesibukan. Zaman dulu ketika umpamanya kita mempelajari sebuah keilmuan, kita harus tirakat, harus puasa, pati geni, begini. Zaman sekarang mana? Kan nggak ada. Nah sekarang sudah disesuaikan, kadang umpamanya tinggal pengisian energi dari seorang guru dialirkan ke orang murid, dan digantikan penempuhan itu yang tadinya umpamanya disuruh puasa dan lain-lain ditempuh dengan mahar. Maka mereka kadang ada yang berpikiran bahwa ini menjual ini. Ya pokoknya kalau memang prinsipnya seperti itu susah, jelaskan juga susah. Iya, karena kan banyak sih, saya sebenarnya nggak mau berdebat masalah seperti itu, cuman percuma menurut saya untuk berdebat dengan masalah mahar. Tapi menurut saya setiap orang mempunyai keilmuannya masing-masing menurut saya. Walaupun kita yang menggunakan mahar, karena kita juga punya pemahaman keilmuannya masing-masing, benar nggak Ki? Iya betul sekali. Punya jalur gitu, punya jalurnya, nggak sembarangan.
Dan juga yang saya ingatkan adalah kepada teman-teman semua, yang dinamakan mahar sama beli itu beda. Mahar itu istilah penebusan, bahasanya penebusan daripada jasa seorang guru untuk mendapatkan suatu keilmuan itu sendiri. Jadi lebih tepatnya adalah kan sebuah keilmuan kadang harus seperti halnya kita itu mengawinkan, pernikahan kan ada mahar jumlah ini itu semacam itu. Jadi kalau umpamanya lantas nikah dinamakan membeli, ya kayak kurang pantas. Kan ditabuk sama orang tuanya. Karena sistemnya itu kan gini, sistemnya adalah sebuah energi yang dipasangkan kepada si jasad ataupun jiwa orang tersebut. Itu semacam itu. Oke, kita sudah sudah menginginkan pembahasan tentang masalah kodam, masalah keilmuan. Kita sudah mengupas tuntas lah, insya Allah ya. Semoga bisa bermanfaat bagi orang yang menonton ini. Jangan lupa intinya untuk subscribe, insya Allah. Kalau banyak subscribe kita bisa mengedukasi atau mencerdaskan rakyat lah, intinya seperti itu ya. Bisa memahami yang namanya dunia spiritual agar kita tidak salah jalan, yang pertama. Yang kedua, biar kita tidak banyak ditipu atau dibodoh-bodohi lah, agar kita paham, agar bisa cerdas sedikit. Adanya channel Kipaku Bumi, edukasi atau pemahaman tentang masalah dunia kegoiban, spiritual dan kebatinan. Seperti itu. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.